Coba baca di Amos 8 ayat 11. Ini nubuatan yang sedang tergenapi di zaman kita. Kita baca 11 dan 12. dan bukan penghabisan makan air, melainkan akan mendengarkan firman Tuhan. 12. Laut ke laut dan menjelajah dari utara ke timur untuk mencari firman Tuhan, tetapi dia tidak. Bayangkan, kalau dulu menjelajah dari laut ke laut dan naik pesawat terbang, naik kapal laut, tapi sekarang menjelajahnya adalah di browsing. Betul? Makanya setan menyediakan banyak channel-channel. Ya kan? Hati-hati dengan semuanya itu. Makanya Tuhan katakan di sini, nubuatan ini sedang berlangsung di zaman kita. Melainkan akan mendengarkan firman Tuhan. Sebuah nubuatan yang kalau dipikirkan untuk zaman kita. Hanya zaman inilah firman Tuhan bisa kita akses 24 jam non-stop. Betul? Mungkin kita nggak bergereja hari ini, tapi tetap kita akan bisa mengikuti rekamannya. Instagram, TikTok, Facebook, live stream, Zoom, betul? Dan lain sebagainya. Orang bisa mengakses firman. Dan setiap hari Minggu, Rabu, Jumat, gereja di mimbar selalu firman disampaikan. Tapi ya, nubuatan ini tidak berkata demikian. Melainkan kelaparan untuk mendengar firman Tuhan. Itu. Kelaparan kok mendengar firman Tuhan, padahal setiap saat, setiap hari, 24 jam non-stop firman diperdengarkan. Di radio dulu, sekarang di internet apalagi. Apa yang dimaksudkan? Tadi itu. Tanpa sadar, banyak khotbah firman yang sudah dicemari dengan ideologi Babilonia. Tetapi memakai kitab suci yang sama. Betul? Tetapi berdasarkan penafsiran pribadi atau ajaran turun-temurun. Ingat, ini akhir zaman, antara penyaliban sampai akhir zaman, durasi periodenya sekitar 2000 tahun. Dan Tuhan izinkan selama 2000 tahun terjadi penyelewengan di sepanjang ini. Nanti kita akan bahas. Tapi di akhir zaman, dia harus tampil untuk apa? Memisahkan gandum dan lalat. Karena penuaian itu adalah akhir zaman. Betul? Sama halnya dengan Yahudi tadi. Tuhan izinkan 400 tahun tanpa nabi, tanpa mata, tanpa pelihat. Maka menghasilkan kekacauan dengan tampilnya Farisi dan Saduki. Saling kontok-kontokan. Bahkan membunuh pun sah-sah saja. Tidakkah saudara-saudari melihat prakteknya bahkan di negara kita? Betul? Mengatasnamakan gereja percaya Yesus, tapi berantem, berselisih, jahat, selisihan, tengkaran. Betul? Siapa yang jadi korban? Jemaat. Jemaat jadi korban. Yang mana ini pendeta yang benar? Yang satu cinta uang, yang satu cinta politik, yang satu selingkuh, lain sebagainya. Manipulasi dan korupsi bukan hanya di dunia politik, tapi juga di dunia gereja. Apa itu? Untuk mendengar firman Tuhan. Karena mereka yang berselisih, mereka yang tidak di dalam Kristus, tidak memiliki kasih ilahi, bagaimana mungkin mereka akan bisa memberi makan jemaat dengan makanan yang benar? Ya kan? Ada sebuah gereja, saya nggak perlu sebut namanya, bentrok, dan dua-duanya gereja besar di negara kita. Yang
Satu pendeta mengatakan neraka di sana. Yang satu pendeta mengatakan neraka yang itu. Dan itu publik. Penebusan sepenuhnya